Sambelnya pedes deh, sambelnya deh. Yahudi itu. Ya sebentar, ini saya tidak turun kok. Yahudi itu lanjut. kaum. Bang Abdul Jalil udah monitor. Monitor dari tadi, Pak. Cuman Ya, silakan. Kayak gini, Pak. Aku baru kelas 1, yang lain udah kelas 6, udah hampir lulus ya, Pak. Makanya takut bersuara gitu loh, Pak. Ini sudah habis kopi seceret ini, masih belum paham-paham ini. Gitu. Ya pertanyaan yang terlihat saya sangat bodoh gitu loh, Pak. Cuman ya udahlah saya ungkap karena ini waktu untuk saya yo. Ya, mohon dijelaskan semua. Dasarnya nanti larinya ke Muslim Islam. Iman percaya kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Allah. Karena perbedaannya nanti ketika keimanan itu diartikan sebagai iman kepada Tuhan atau dengan beriman kepada Allah, itu konteksnya akan berbeda seperti Islam dan Muslim gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada semuanya, monggo dijawab. Karena ini saya ngaku bahwa saya ini baru kelas 1, yang lain sudah kelas 6. Pertanyaan bodoh dan saya tidak takut dikatakan bahwa saya bodoh. Yahudi, Nasrani, Islam itu secara urutan duluan yang mana? Ya, terus ada lagi pertanyaan kedua, kenapa di dalam sholat kita itu yang disebutkan hanyalah Nabi Ibrahim, itu loh ya, itu aja mungkin. Jadi itu bacaan di tahiyat maksud saya. Jadi kenapa Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi seterusnya. Jadi mungkin udah nangkep ya, karena pertanyaannya gerambiang nih. Nah, SD kelas 1. Monggo ditanggapi, siapa yang mau nanggapi, silahkan. Yang pertama maksudnya gini, yang pertama adalah ketika beriman kepada Tuhan, benarkah sedangkan Tuhan itu bebas? Orang mau menuhankan patung boleh, mau menuhankan gunung boleh, mau menuhankan apapun boleh, ya kan? Apakah sama dengan iman kepada Tuhan itu dengan iman kepada Allah SWT? Itu pertama pertanyaannya di situ, ya kan? Ya. Nah, monggo silakan yang mau jawab. Oke. Saya jawab nih. Sebelumnya. Jadi pertanyaan tadi. Oh silakan, siapa? Jangan rebutan. Ya, saya sedikit aja. Kalau dia ngatakan di kelas 1, kopinya. Kau enggak, saya sedikit aja. Kalau saya kelas 6, kalau Bang Prof itu kelas 7. Yang masalahnya begini, Bang Prof itu kelas 7, saya kelas 6, antum kelas 1. Anak kelas 6 tuh kelas 6 dalam kebodohan. Berarti saya lebih besar gitu loh. Saya kelas 6 dalam kebodohannya. Itu jawaban saya. Lanjut. Aduh, tidak mengarah ke topik ini Bang Alfat. Bang Alfat ini kan yang ditanyakan semuanya ke Bang Alfat itu. Ya apa-apa, Pak Jeffrey. Kalau kopinya telat memang begitu dia. Gak apa-apa, biarin aja. Ngopi yang kental-kental kopinya Bang Alfat. Oke, aku coba jelaskan ya. Nanti teman-teman lain bisa Seperti nanti sedikit ganggu sedikit 2 detik nggak apa-apa ya. Monggo. Karena ini nanti pemahamannya biar masuk. Monggo. Lanjut Gus Peti. Oke, begini tentang tadi ya milad urut-urutannya. Jadi begini, secara general itu disebut dinullah. Dalam tinjauan-tinjauan kampus itu kan pondok pesantren juga begitu, dan itu sebetulnya nggak bener-bener amat sih ya. Agama itu dibagi 2, samawi, ardi, kan begitu. Padahal nanti di tengah jalan ada agama samawi yang itu nyelenceng-melenceng
terkontaminasi dengan Ardi gitu loh. Awalnya Samawi, tapi akhirnya dia campuran antara Ardi dan Samawi gitu. Cuman itu nggak masuk, padahal harusnya itu masuk, dan itu fakta di lapangan. Ya, jadi di kampus-kampus, di pondok pesantren biasanya agama itu cuma dibagi dua, agama Ardi, agama Samawi kan gitu. Kalau yang Samawi itu kan prosesnya pewahyuan, ya nanti juga akan menarik sebetulnya asal usul agama itu apa, langsung Ardi atau Samawi, itu juga nanti itu belakang lah, itu menarik juga didiskusikan. Terus begini, agama Samawi yang merupakan proses pewahyuan, ya itu satu waktu satu agama, disebut dinullah. Dinullah itu nanti ada milata Abraham, kalau kita milah Ibrahim seperti di Al-Quran, nanti diabrogasi oleh Yahudi, terus diabrogasi oleh Nasrani, terus diabrogasi oleh Islam. Nah, Islam ini sebagai penutup. Lah ini semua kalau kita tarik ke generalnya, ini dinullah. Jadi dinullah itu ada milata Ibrahim, milah Ibrahim, ada Yahudi, ada Nasrani, Islam. Dan semua itu punya tempus delicti masing-masing. Sesuai dengan Abrogasi itu apa, Gus? Bagaimana? Abrogasi itu apa? Abrogasi itu menggantikan dan begini, meluruskan dan melanjutkan. Misalkan begini, milata Abraham atau Milo Ibrahim itu kan sudah sekian lama terpisah jauh ya dari Kanjeng Nabi Ibrahim tuh, nggak tahu, aku datanya belum dapat berapa tahun lamanya. Kalau Nasrani ke Islam kan 6 atau 7 abad gitu ya. Di tengah ruang dan waktu yang berjarak itu kan mungkin saja di dalamnya itu ada penyimpangan-penyimpangan. Maka diluruskan oleh Yahudi, tapi Yahudi ini bukan sesuatu yang baru, dia melanjutkan juga milata Ibrahim. Itu namanya abrogasi. Nah, nanti itu diambil estafetnya oleh Nasrani. Setelah Nasrani diambil estafetnya oleh Islam. Nah, Islam itu sudah kataman Nabi, sudah tidak ada lagi dinullah sebagai agama penutup, karena nabinya juga sudah menutup begitu. Nah, jadi urut-urutannya milata atau milah kalau bahasa kita, Yahudi, terus Nasrani, terus Islam begitu. Nah, tentang tadi yang dinukil oleh teman-teman kita tadi, itu kan nanti dikunci oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat hadisnya Abu Ya'la. Seandainya Musa masih ada di antara kalian, dia harus ikut syariat yang aku bawa. Gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang ada Yahudinya persis seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Musa, tetap aja nggak dibenarkan. Itu tidak bisa disebut Muslim. Muslim itu kan tunduk patuh, karena dia harus berabrogasi ke Islam. Begitu juga kalau ada Nasrani, persis Nasraninya yang diajarkan Kanjeng Nabi Isa, itu nggak dibenarkan, karena tempusnya sudah selesai, waktunya sudah berlalu, sekarang waktunya Islam. Nah, seperti itu. Tentunya teman-teman Yahudi dan Nasrani keberatan dengan ini, ya nggak apa-apa, ya, memang itu harusnya begitu, ya monggo saja. Saya membicarakan secara keilmuan yang ada seperti itu namanya abrogasi, Kang Mas Abdul Jalil. Jadi urutannya, tanya dikit Gus. Nanya dikit nih, sedikit aja. Kita sepakati umat Nabi Muhammad itu Islam, maka Nabi Muhammad pun Islam kan? Iya. Apakah Gus Betik juga mau memaknai ketika umat Nabi Musa itu Yahudi, Nabi Musanya juga Yahudi gitu? Iya dong. Iya. Oh, Nabi Musa Yahudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ya, lanjut Gus. kan jadinya kan dia diametral. Kalau nabinya agamanya A, terus umatnya agama B, kan diametral dia jadinya, nggak linier. Oke, tak lanjut. Sekarang itu Pak Abdul Jalil urut-urutannya ya, milat. Kalau bahasa saudara kita kan milata Abraham, kalau kita milah Ibrahim kan begitu. Baru Yahudi, baru Nasrani. Maksud saya gini Gus, maksud saya ini kan perselisihan yang tadi disepil sama teman-teman kita mungkin yang dibesar-besarkan di room sebelah. Jadi saya ingin menggarisbawahi, tak detailkan di sini. Itu keinginannya anak kelas 1 loh ya. Jadi kenapa mereka itu menyamakan
Yahudi dengan Islam. Terus salahnya di mana? Apakah Allahnya beda atau Tuhannya beda? Gitu loh. Di sepil-sepil sedikit-sedikit. Pertanyaannya sepotong kecil gini aja, biar nanti diartikan oleh pikiran mereka, gitu loh. Monggo Gus lanjut. Yahudi sekarang ya. Oh, Yahudi sekarang, bukan Yahudi Nabi Musa, bukan. Saya mau nanya, sejak kapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam bernama kaum Yahudi? Ini gimana ya? Bingung saya. Nanti Kasih dulu, ayatnya. biar ke saya dulu, biar fokus ke saya dulu. Nanti dijawab setelah pertanyaan saya terjawab tuntas. Oke, tadi Monggo lanjut Gus. yang urut-urutan sudah ya, Milata Ibrahim, Yahudi, Sampun. Nasrani, Islam. Sudah. Selesai. Sekarang apanya yang mau ditanyakan? Mungkin bisa lebih mengerucut. Tuhan dan Allahnya itu sama atau beda? Sekarang Yang Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang dengan masa kadaluarsanya, Gus. Terus ketika ditarik benang merah, itu Gus Betik itu lebih setuju atau punya pendapat lain? Oke, sebetulnya perselisihannya nggak di sana kalau aku ikuti. Perselisihannya itu di nama. Apakah YHWH itu sama dengan Alif Lam Lam H? Maka coba kita kupas sedikit-sedikit ya. Gini, apakah Abah Tea itu Sopyan Yahya? Maka kita lihat KTP-nya. Ada hal-hal itu yang tidak liar, yang tidak harus diisi oleh Sopyan Yahya dan Abah Tea. Misalkan lahirnya di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu hal-hal yang tidak mungkin terisi oleh orang lain. Maka kita tahu, oh ternyata Sopyan Yahya itu ya Abah Tea. Artinya ketika dua nama berbeda itu tidak sistematis mengatakan itu ada dua oknum yang berbeda. Itu salah satu yang harus kita perhitungkan juga. Meskipun dua nama berbeda, bisa saja oknumnya berbeda. Makanya kalau kita membahas ini sebetulnya kita tidak melanggar sebuah pernyataan hendak dengan siapa aku kamu samakan. Enggak, ini bukan menyamakan. Ini hanya nama yang disamakan, bukan personalnya. Karena YHWH ya dan Alif Lam Lam H itu nama, tapi personalnya ya itu. Cuman saudara kita menyebutnya YHWH, kita menyebutnya Alif Lam Lam H. Jadi tidak menghadirkan oknum lain. Artinya ketika kita membahas itu, menyamakan Alif Lam Lam H dan YHWH, kita tidak melanggar ayat itu. Begitu. Sekarang kita ketemu aja, kumpulkan Yahudi dan Islam, kita diskusi baik-baik, nanti ketemu itu, substansinya sama. Kalau kita masuk dalam aturan-aturan misalkan wal awalu wal akhiru sama, beranak atau tidak, nanti sama. Cuman kita harus paham, karena pemahaman anak ini kembali ke gaya bahasa sih ya. Bahwa Israel itu anak Allah itu bukan anak secara genetika. Itu artinya kekasih Allah. Gitu loh. Seorang dikatakan dekat dengan bos itu dia baru disebut, itu anak bos dulu, hati-hati. Bukan berarti itu anak istrinya bos, bukan. Gitu loh. Nah, ini memang nanti terkait bagaimana sastra itu harus dipahami. Begitu ya, makanya itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diributkan. Silahkan duduk bareng, kita ngomong baik-baik gitu loh. Saya nggak begitu tertarik dalam yang hiruk pikuknya itu gitu. Saya sih maunya kenapa nggak kita ngomong baik-baik aja, diskusikan baik-baik. Nanti kalau misalkan terpaksa memang nggak ketemu ya sudah, nggak ada masalah toh. Jadi pertengkaran di internal kita itu cukup di pertengkaran otak, bukan pertengkaran hati. Gitu loh. Apalagi nanti masuk ranah hukum kan jadi nggak baik gitu. Kalau aku sama, Mbak, Alif Lam Lam H itu sama Izin dengan tanggapi YHWH. boleh? Namanya sama, personalnya satu. Gitu. Iya. Izin tanggapi boleh ya, Abah? Oh, silakan. Iya.
kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran sendiri, itu bantahan kepada orang-orang yang menyatakan Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani dan Yahudi. Di Imran 67, mungkin sering teman-teman sering dengar itu. Imran 67 kan. Maka Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Berarti ini bicara apa nih? Nggak mungkin Allah berbicara keturunan. Pikirlah. Berarti Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang isme. Nabi Ibrahim bukan Judaisme dan Nasranisme. Tapi dia adalah seorang yang hanif dan dia muslim. Oke, dan dia muslim. Dan anak-anaknya di Al-Baqarah 132 diperintahkan untuk menjadi muslim. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti Nabi Musa alaihissalam di dalam Yunus 84 berkata, jika kamu adalah orang yang muslim. Dan Nabi Isa al-Masih, kaumnya yang nanu ansurullah wa nanu lahul muslimun, itu juga mereka mengaku sebagai muslim. Nah, di sini jelas di mana Al-Quran sedang membedakan mana Yahudi, mana Nasrani, mana Muslim tentang isme. Tapi Al-Quran juga sudah membicarakan mana Bani Israel, mana Bani Yahudi, ya, mana Bani Ismail. Jadi jangan ditabrak-tabrakan karena begini, Yahudi ini agak unik. Nama kaumnya Yahudi, moyangnya Yahudi, nama agamanya juga Yahudi. Ini orang-orang kadang-kadang nggak memperhatikan di sini. Kapan Allah bicara milah Yahudi? Al-Baqarah 120. Lan tardu angka Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millata. Berarti Yahudi di sini adalah Yahudisme, Judaism. Dan orang yang memeluk Judaism itu tidak akan ridho kepada orang Islam sampai kita mengikuti jalan ajaran mereka. Nyambung di sini ya. Nah, apakah Musa alaihissalam beragama Yahudi? Oke. Anehnya di surat Yunus 84, Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk Yunus 84 ya, memerintahkan. Diksinya bukan memerintahkan tapi berkata begini. Ya. In kuntum muslimin, jika kalian itu muslim. Bukan in kuntum Yahudin gitu. Yahudian gitu. Enggak ada. Kok Yahudin pula? Yahudiyun bisa. Atau Hadun bisa. Enggak ada nih muslimin di sini. Nah, mengenai Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bahwasanya di dalam An-Nahl 36, ani a'budullah wajtanibut taghut. Kita cek. Ini cek pelan-pelan aja. Nabi sebelum datangnya Rasulullah, nama ayahnya adalah Abdullah. Ya. Artinya di sini Bani Ismail mengikuti apa yang diajarkan moyangnya. Tuhannya bernama Allah sesuai dengan Al-Quran, di mana Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada Ismail alaihissalam, Innallah astafa. Innallah astafa. Allah di sini. Oke. Nah, kepada Bani Israel dari Bani Ishak, Nabi Isa al-Masih menyebut Innallah, sesungguhnya Allah. Az-Zukhruf 64. Enak ngerunutnya kan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutnya di Al-Baqarah 67. Sesungguhnya Allah. Ini ngikut semua nih.
sampai ke Ishak alaihissalam menyebut Allah, dan anak-anaknya Yakub juga di surah Yusuf 90 lebih itu ya. Anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kami. 12 anaknya Yakub alaihissalam juga menyebut Allah. Ini menurut Al-Quran. Lalu tiba-tiba siapa nih YHWH? YHWH ini kalau kita beriman kan pedomannya adalah kitab. Lalu orang-orang Judaism menunjuk kitabnya yakni Pentateuch sebagai pedoman imannya. Di situ ada yang bernama Yodevape. Kita tarik secara sanad teman-teman. Menurut Al-Quran, Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir yang memegang adalah Isa Al-Masih. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil. Al-Maidah 46. Kemudian di Imran 48 dikatakan, di surah ayat 6 dikatakan, Faqala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Artinya Taurat yang terakhir yang memegang adalah Isa Al-Masih. Lalu buku pedomannya orang-orang Judaism ini, sanadnya boleh teman-teman cek ya. Di YouTube saya silsilah Torah Pentateuch versi Judaism tidak pernah menyentuh nama Nabi Isa Al-Masih atau Yosua, Yehosua, Iso atau apa. Ya ada. Aneh, berarti jalurnya beda. Kita cek siapa Yodevape ini. Menurut ahli sejarah Yahudi sendiri, karena Armstrong dan menurut inskripsi Ajrud dan seterusnya, mengikuti Papyrus Elefantin dan seterusnya, kita cek ternyata adalah nama dewa Mesir bernama Yah. Haleluya. Eliyahu, Yah. Yah ini disembah di Babilonia. Kalau kita secara pragmatis menuduh bahwasanya nama ini pernah Allah turunkan dan berupa adalah wahyu tanpa periksa, sebagaimana ketakutan Mose Maimonides di abad ke-12 Rambam, dia takut. Lalu dia mengatakan di dalam responsum Rambam, dia berkata, jangan ajarkan 10 hukum Taurat kepada Muslim, karena mereka akan bertanya keotentikannya. Dia tahu orang Islam punya ilmu yang bernama ilmu sanad. Ajarkan saja kepada Kristen. Saya punya itu blognya. Ada responsum Rambam di sini atau Mose Maimonides. Artinya nama Yodevape ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Dan menurut kitab mereka juga, ya, hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Keluaran 31:18 dituliskan di atas loh, 2 loh batu. Kemudian disalin oleh Yosua bin Nun di Yesaya di Yosua 8:32. Itu kalau kita tanya batunya mana, hilang katanya. Harusnya Yahudi tanggung jawab ketika mengatakan nama Yodevape ini adalah sama dengan Allah. Mereka semua mempertanggungjawabkan sebagaimana orang-orang Islam mempertanggungjawabkan dalam ilmu sanadnya, baik secara manuskrip ya maupun secara hafalan. Karena hafalannya ada sampai ke Rasulullah SAW. Sanad apun lisan Al-Quran pun sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kepada Rasulullah sampai. Nah, pertanyaannya, pernahkah Musa alaihissalam diwahyukan nama sembahannya adalah Yodevape? Dan pernahkah di kitab mereka ajaran yang dianut Musa alaihissalam itu dia namakan ajaran Yahudi, Judaisme lah. Gampang. Udah. Lalu kalau kita menyamakan yang bukan berdasarkan dalil yang Allah turunkan, hanya memakai menduga-duga,
Kita duga-duga aja nih. Mohon maaf, karena ini masalah hal akidah, kebenaran yang fundamental, akidah, azas, ya ini fondasi, maka kita bisa terkena hukum syirik. Menyamakan dua hal berbeda seolah sama. Jadi wajar di kitab orang-orang Yahudi itu sifat Tuhannya dan manusia sama. Sama. Turun ke bumi, nginjak gunung Sinai, istirahat, menyesal, punggung kelihatan, kaki kelihatan, suaranya didengar, suaranya merambat, memanggil lalat dengan bersiul, mengerang kesakitan, hatinya merasa sakit, kemudian berfirman di dalam hati, berikhtiar membunuh Musa, bisa jadi api, bisa jadi tiang api, tiang awan, semak belukar. Ini kan ajaran bumi. Tidak percaya neraka, tidak percaya surga, tidak percaya penghakiman, tidak percaya kiamat. Sama kayak Buddha. Ini Judaism yang yakini hari ini. Nah, umatnya Musa alaihissalam bukan Bani Yahudi, tapi Bani Israel. Umatnya Nabi Isa al-Masih bukan Bani Yahudi, tapi Bani Israel. Nah, kemudian Allah firmankan di Al-Baqarah 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara man amana billah. Nah, ini di masa lampau orang-orang kaum maksudnya Yahudi, bukan orang yang beragama Yahudi. Yang mengaku pengikut Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah. Agamanya Islam tentunya, Yunus 84 tadi. Kemudian dari Nasrani yang beriman kepada Allah. Agamanya Islam tentunya, Imran 52 tadi. Itu selamat. Nah, iman adalah, iman ini satu-satu ini dikit ya teman-teman, boleh ya? 2 menit lagi lah ya. Kata iman adanya di surat Hujurat ayat 14. Jadi fi'il amana yu'minu, imanan masdarnya. Masdarnya taukid apa bukan? Tanyalah sama ahli bahasa. Iya kan? Nah, iman ini kalimatnya apa? Di dalam hadis kalimatnya adalah La ilaha illallah. Beres. Mengimani Allah harus dengan rukunnya. Orang Yahudi tidak beriman kepada Allah, menolak Allah. An-Nisa 46. Yang musyrik yang mana? Yang At-Taubah 30 mengatakan Uzair anak Allah. Cek di kitab Yahudi, nggak ada nama Allahnya. Berarti ini posisi yang kafir, murni kafir. Kemudian menolak Isa al-Masih, tambah lagi kafir. An-Nisa 151. Jadi bedakan mana Alkitab yang kafir, mana Alkitab yang musyrik kemudian menjadi kafir. Karena yang beriman. Iya. Nah, yang musyrik At-Taubah 30, Uzair anak Allah, Isa anak Allah. Muncul sempalannya, subsekte namanya. Cek, sekte itu apa sih Tan? Sekte adalah satu sekelompok orang yang memisahkan diri dari kelompok yang besar, dan Islam. Kemudian membuat agama sendiri. Nah, ada nanti setelah mereka masih menuhankan Allah, nanti ada hubungannya dengan Al-Maidah 6 ya, 9-nya Alkitab. Kemudian muncul yang kafir kepada Allah, tapi sifatnya mirip dengan sekte besar ini. Contoh, Nasrani di masa lampau mengatakan Isa anak Allah. Oke, hari ini ada agama yang bernama Kristen mengatakan Isa anak bapak. Ada bapak, katanya kayak gitu kan. Judaism Yahudi di masa lampau mengatakan Uzair anak Allah. Judaism di masa hari ini mengatakan
Mereka adalah anak-anak Yodevape, ulangan 14:1 Mazmur 27. Kesifat ini subsekte yang kita hadapi sekarang ini, teman-teman. Bukan yang musyrik lagi, yang sudah murni kafir. Jadi intinya Gak mungkin. Dikit-dikit terakhir. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang Yahudi kafir nggak, teman-teman? Judaism. kafir. Nah, muncul ayat keduanya. La a'budu ma ta'budun. Dibedakan Allah ini. Selesai kan? Artinya Tuhan mereka dan Tuhan kita beda. Iya. Ya, terima kasih pembahas Abang Babas. Dan mau ditanggapi atau oleh coba Gus Romli udah siap belum? Makan melulu. Gus Romli. Izin Mbak, dikit ya. Ya. Jadi kalau saya mau menegaskan gini ya, ketika ada pemahaman dengan landasan isme yang berbeda terkait misalnya nama gitu kan, dan kita masih berpegang pada surat Al-Kafirun, maka yakinlah pasti itu entitas yang berbeda. Karena Al-Kafirun yang memerintahkan itu. Nama yang berbeda dihadirkan oleh dua isme yang berbeda, maka tegaskan bahwa itu beda. Al-Kafirun yang perintahkan itu. Salah. Al-Kafirun nggak ngasih toleransi. Salah. Kamu harus tahu dulu, Al-Kafirun itu konteks Kanjeng Nabi Muhammad berpolemik dengan siapa? Memangnya dengan ahli kitab. Makanya hati-hati, otak dipakai. Surat Al-Kafirun itu Kanjeng Nabi Muhammad sedang berpolemik dengan Arab pagan, di mana mereka menyembah Allah tapi mencampur dengan 365 sesembahan yang lain. Dilihat konteksnya. Yang kita bahas ini adalah ahli kitab. Kita bicara ahli kitab itu tidak bisa tidak merujuk kepada Yahudi Nasrani. Kitabnya apa? Torah, Injil. Nabinya siapa? Musa dan Isa. Jadi salah pasang kamu kalau menggunakan surat Al-Kafirun. Kalau itu bukan salah pasang, Gus. Kita berarti pada perspektif yang berbeda, Gus, memaknai surat Al-Kafirun. Quraisy berarti ya, Quran itu ya. Beda. Berlaku ya, Gus ya? Itu berhadapan. Nggak berlaku. Prof. Sama begini, Nggak berlaku ya. lagi, Prof. Sama dengan aku berkali-kali ngomong sama teman-teman bahwa Qul huwallahu ahad itu tidak dalam rangka mengkritik konsep teosnya Kristen, tidak. Karena Qul huwallahu ahad itu di mana Kanjeng Nabi sedang menjawab tuntutan Arab-Arab pagan, sesembahanmu itu seperti apa sih? Begitu. Maka dijelaskan bahwa Qul huwallahu ahad itu. Tetapi konsekuensi logisnya karena dia tauhid, dia akan membabat habis semua yang syirik. Tentunya konsep teosnya Kristen. Gitu loh. Kan gini Gus, tadi kan Gus betik, kalau mau tahu tanyakan langsung ke saya tentang Yahudi, tentang Yahweh, tanyakan ke Yahudinya. Mereka punya dalih kan. Sama, Quraisy juga punya dalih Gus. Jadi berhala-berhala itu dalih mereka hanya sebagai wasilah saja. Enggak, begini yang Allah, aku maksud gitu. begini ya. Tapi ini juga tidak mengikat. Yang namanya asbabun nusul itu alat bantu. Itu loh. Asbabun nusul itu alat bantu untuk kita memahami ini konteksnya ngapain sih, gitu loh. Ya. Surat ya Al-Kafir untuk konteksnya berhadapan. Itu Islam meskipun nanti berdebat juga. Apakah dia maki Ahmadiyah itu berdebat juga. Ini aku ada tafsirnya ini. Ada 3 pendapat yang berbeda. Ini, apakah izin Gus. Tar dulu, selesaikan dulu. Mau nanya aja. Oke. Apakah itu Makiyah atau Madaniyah? Gitu loh. Nah, kita akan mendapatkan bantuan kalau tahu asbabun nusulnya. Gitu loh. Ya.
Jadi yang Arab pagan sembah itu bukan yang kita sembah, betul. Karena kita hanya menyembah Allah, sedangkan mereka menyembah Allah plus yang lain itu, gitu loh maksudnya. Jangan ayat itu kamu gunakan untuk mengkritik YHWH itu sama dengan Allah atau tidak. Nggak kena. Iya. Ya. Gitu loh. Nah, sekarang gini ya. Izin host. Nanti dulu. Tanya aja dulu. Ya, nanti saya tanya ke Gus Romli, maksudnya gini loh. Ya kan? Pertanyaannya tentu Al-Quran ini berlaku kan selama-lamanya. Abah, ya. Sebetulnya kalau diskusi gini nanti nggak ketemu, Mbak. Diskusinya harusnya yang lain nonton saja. Biarkan dua orang yang berbicara gitu. Siapa diutus. Dan jangan panjang-panjang. Aku kalau panjang-panjang sulit tadi. Lupa aku jadinya. Ya. Karena gini, kalau kita nggak paham apa itu Muslim, apa itu Islam, kacau. Itu pendekatannya lugotan Arabia. Ya. Itu saya mau nanya ke Tristan tadi nantinya. Cuma kelupaan kena Prof asumsi jadi lupa saya. Yang saya mau tanyakan Islam dengan Muslim itu bedanya di mana gitu loh? Nah, itu apakah sama? awal tadi kan itu ya, Pak ya. Muslim itu fa'il. Tolong terangkan tentang Islam dan Muslim gitu loh. Siapa yang disuruh jelaskan? Islam itu masdar ajaran. Itu Tristan dulu. Tadi dia yang membawa diksi itu. Monggo silakan. Muslim itu kan orangnya, orang yang berserah diri. Ajarannya apa? Ajaran berserah diri. Kalau andaikan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di hari ini, lalu dia adalah orang Muslim, dia mengatakan Muslim. Sama Tristan, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebelah kiri, di sebelah kanan itu Tristan. Wahai Tristan, kamu orang apa? Saya Muslim. Ajaranmu apa? Islam. Tanya nama Ibrahim, kamu orang apa? Muslim. Ajaranmu apa? Ya tentulah Islam. Gak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku Muslim, ajarannya apa? Gak tahu. Ajaran kamu apa? Gak tahu. Ini mustahil gitu. Ya udah. Gampang itu ya teman-teman. Nah satu, ntar dulu Pak. Yang saya herankan adalah di situ di surah Al-Kafirun, kalau konteksnya memang untuk orang Quraisy, saya kan dengar ini udah sampai hampir 8 tahun yang lalu ya diskusi masalah Al-Kafirun. Kalau hanya konteksnya kepada Bani Israel saja ini problem. Karena Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW juga rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Artinya Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Dalam kiasnya, ketika ada orang Buddha atau orang Hindu dan mendatangkan patung, ini Tuhan loh, kepalanya botak, perutnya buncit, ini Tuhan. Maka yang saya ketahui untuk membantahnya dengan surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah itu. Kalau datang orang Yahudi lalu membawa patung bernama Yodepape, ini loh dewa perang. Di Keluaran 15:3. Ini loh Tuhan yang menyesal, tidur, Tuhan yang naik keruk, Tuhan yang memerintahkan menggenosida orang-orang di Kanaan. Tuhan memerintahkan untuk membunuh 20.000 anak-anak di Gaza, Palestina. Yesaya 14:21. Tuhan yang memerintahkan untuk menghabisi, jangan biarkan apapun yang bernapas hidup di atasnya. Ulangan 20:16. Tuhan yang membunuh 50.070 orang. Tuhan yang dia melihat tabut Israel. Tuhan yang membunuh 42 anak-anak karena mengatakan Nabi Elisa botak-botak. Apakah saya nggak boleh pakai surah Al-Kafirun? Boleh nggak Boleh. Karena Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Gitu. Ya terus itu pertanyaannya kan, saya jawab boleh. Saya mau nanya ke Gus Romli nih.
Alhamdulillah Jadi- baru selesai ini makannya. Sudah sampean menyimak kan itu dari repot, tadi? Pak. Sampean menghadirkan orang lain jadi Iya. kemana-mana, diskusinya nggak kena. Ini Oh iya. Ya. diskusinya nggak kena, jadi Saya diam dulu. amburadul gitu loh. Karena Ya silakan. nggak bisa begitu. Enggak, kalau saya begini kok Gus. Kalau saya ini maksudnya dari segala segi pandangan kita tampung. Ya kan gitu. Karena ini sifatkan edukasi menyeluruh. Kalau saya begitu. Iya, Jadi tapi nanti nggak Pak, ada. nanti jangan di Iya. tengah diskusi dihadirkan orang lain. Nanti Gus Romli nyerempet lain lagi, diskusinya nyimpang lagi nanti. Gitu loh. Iya, sudah saya diam. Jadi Saya diam dulu. Ya. Tunggu saja. Saya diam Abang. Tristan malah kemana ini? Gitu Loh, loh. Abang Tristan dengan Gus Peti aja kita Gus Peti jadinya ini nggak jadi karena Tristannya sudah turun. Ini Mungkin malah lucu lagi. ini aja sinyal biasanya. Ini udah waktunya Salahnya. Gus Peti Iya, malah sinyalnya. beliau Tristannya sinyalnya turun. Saya turun aja. saya. Saya yang turun. Jadi gini ya, Enggak ada. surat Ya, silakan. dengar semua. Nanti nggak setuju nggak ada masalah. Kita harus tahu behind screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, duduk yang manis, nggak usah ngomong, duduk yang manis. Cantik walaupun surat- bukan perawat. Surat Al-Kafirun itu turun, dia itu punya behind screen. Mana sih anu kok turun? Dua-dua sudah turun sama si Prof tadi. Gus Peti bahasanya bahasa sutradara film. Ya, itu kan Kanjeng Nabi ditawarkan. Lanjut. Ayo, Ya. 1 tahun kamu tentunya manggilnya nggak seperti kita ya. Ini bahasa waktu itu tentunya mereka tidak mau memanggil Kanjeng Nabi kita itu dengan sebutan Nabi. Tolong bahasanya dipahami gitu ya. Mat, ayo Mat, setahun nyembah Tuhanku Mat. Nanti nggak apa-apa. Setahun kemudian kami juga nyembah Tuhanmu. Nanti setahun lagi kalian nyembah Tuhan kami. Itu latar belakangnya. Maka dijawab oleh surat Al-Kafirun. Nggak ada hubungannya dengan ahli kitab. Ahli kitab itu apa kafir? Hati-hati. Gitu loh. Di Al-Quran itu membedakan ya ahli kitab nanti terbelah menjadi Yahudi, Nasrani, ada kafir. Hati-hati. Gitu loh. Nah, karena diskusinya ini nggak teratur sih ya, jadi aku sulit jelaskan, panjang lagi gitu loh. Jadi akar permasalahannya tadi tuh loh, apakah Abah Tea itu bukan Yahya Sofyan gitu. Apakah nama yang berbeda itu terus personalnya berbeda? Kan belum tentu. Kan ada kriteria-kriteria yang itu menunjukkan pada satu eksistensi yang sama gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya ya Warahmatullahi sebetulnya wabarakatuh. bukan masalah nama. Kalau itu dipermasalahkan, ya kalau kriteria yang disembah oleh orang Yahudi itu sama dengan kriteria kita orang Islam, berarti kan sama. Mereka bilang apa? Yahudi itu wal awalu wal akhiru, sama. Dia menciptakan, sama. Berarti kan sama. Berarti itu menunjuk satu eksistensi yang sama, cuman penyebutannya berbeda. Bukan berarti kita menduakan. Ini kok Jadi bukan setuju saya dua dengan eksistensi Bagus Peti. yang sama yang berbeda kita samakan. Enggak begitu. Ini hanya sebutan gitu loh. Kembali tadi tentang Islam dan Muslim. Secara lugotan memang begitu, tapi ingat ada diksi salama. Artinya selamat di surat Al-Baqarah ya, itu Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan disuruh aslam itu. Aslam tuh. Itu bukan disuruh menjadi orang Islam, tunduk patuhlah kamu. Jadi Yahudi yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Musa itu yang Muslim. Yahudi yang dibawa, Nasrani yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Isa itu yang Muslim. Islam itu yang Muslim. Gitu loh. Jadi Muslim itu apa? Nilai.
namanya itu, propernya itu ada Yahudi, Nasrani, itu semua dinullah. Selama itu masih persis belum menyimpang dari yang diajarkan nabinya. Memang setelah abad ke-7 automatically Islam yang Muslim, karena ada hadis tadi kan, kalau Musa tidak mengikuti syariat yang aku bawa, gini, kalau Musa masih hidup dia harus ikut terhadap syariat yang aku bawa. Ketika dia sudah tidak mau Islam, berarti kan dia tidak tunduk patuh, ya bukan Muslim, gitu loh. Ada batasan-batasan tempo. Cuman banyak ya yang terbelenggu seolah-olah bahwa Muslim itu automatically Islam. Enggak, dia juga bisa jadi salama. Itu di surat Al-Hajj ya disebutkan, Kanjeng Nabi Ibrahim, sejak dahulu kamu disebut Muslim, nggak pernah. Sejak dahulu kamu disebut Islam, nggak pernah. Bahkan kita disuruh ikutilah mila Abraham. Milanya apa namanya? Kalau disebut Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya memang ya benar. Karena Yahudi Nasrani itu hadirnya kemudian setelah era Bapak Abraham. Ya benar. Gitu loh. Apa masalahnya? Tapi harus ingat di situ kan nggak disebut Islam kan, disebut Hanif kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau duduk bareng dan diskusinya teratur, nanti ketemu. Masalahnya diskusinya ini nggak teratur gitu. Jadi ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Monggo silakan. Gus Romli. Oh saya kan. Saya kan abad pertengahan masuknya ini. Tapi kalau nggak nyambung di Lipri ya, Prit gitu, nggak nyambung. Ini yang saya dengar. Oh, siapa itu suaranya ini? Hah? Pak Abdul Jalil. Oh iya sebentar, Pak Abdul Jalil paling saya 1 menit aja. Udah. Ya jadi begini, pengertian ahlul kitab itu menurut Al-Munawi adalah 3 puak, Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Tapi menurut jumhur ulama bahwa ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang saya setuju dengan Gus Betik tadi bahwa pengertian Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi ya, dan Islam itu adalah apa Bi? Disuruh makan juga Bi, bersifat temporer. Jadi ahlul kitab di zaman Baginda Moses yaitu orang Muslim. Ahlul kitab di zaman Baginda Yusuf Mesia itu juga Muslim. Tetapi semua itu harus menjadi Muslim sejati berdasarkan hadis Imam Muslim kalau tidak salah, bahwa siapa saja yang menangi zaman kini, juga zaman Baginda Nabi maksudnya, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang tidak beriman terhadap apa yang aku sampaikan, artinya tidak beriman, tidak memeluk agama Islam maksudnya, maka orang itu wafat dalam keadaan sebagai ahli neraka, gitu kan. Artinya semua isme, bahasanya Abad Tristan tadi, semua kepercayaan, semua milah, semua ad-din itu sejak lahirnya Baginda Nabi Muhammad SAW itu harus menyatu, harus satabamahilluh, harus melebur dalam paham isme yang terakhir, yaitu isme Islam. Orangnya disebut Muslim. Itu setengah menit pertama. Setengah menit yang kedua, bahwa ketika berbicara masalah sebutan atau kita kenal dengan Asmaul Husna,
itu memang banyak jumlah sebutan itu. Saya setuju dengan Gus Petik tadi. Dalam Al-Quran, Asmaul Husna itu adalah salah satu perintah untuk berdoa dengannya, ya kan? Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan fad'uhu biha, dengan Asmaul Husna itu. Dalam hadis Asmaul Husna itu jumlah kan 100 kurang 1, ya kan? Dalam hadis lain sebutan atau Asmaul Husna itu tidak terbatas. Saya baca karena saya hafal ini. Ini tentang sebutan, bukan tentang jati diri zat. Sebutannya banyak, misalnya doa baginda Nabi, Allahumma inni as'aluka. Panjang itu. Bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka. Sudah banyak ini. Siapa yang tahu? Ya Allah, doa baginda Nabi ini. Aku berdoa kepadamu dengan berwasilah kepada seluruh asma'mu yang huwalaka sammaita bihi nafsaka, yang engkau peruntukkan untuk engkau sendiri. Sangat tidak terbatas ini. Tidak ada yang tahu, ya kan? Kecuali diberitahu oleh Allah. Ya kan? Itu yang pertama. Dari penggalan hadis ini saja, sebutan untuk zat itu tidak terbatas. Au anzaltahu fi kitabika. Saya baginda Nabi berdoa kepada engkau dengan berwasilah kepada seluruh nama engkau yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran, ya kan? Kitabnya kan kitab di sini. Nah, tetapi dalam hadis lain bahwa menurut Ibnu Hibban dan lain-lain bahwa kitab suci dan lembaran suci dari Allah itu jumlahnya 104 buah. Nah, di dalam 104 buah itu berdasarkan Quran surat Ibrahim ayat 14 disebut dengan bilisani qaumihi. Maka tentu saja sebutan itu berdasarkan bahasa kaumnya. Di zaman baginda Moses apakah disebut Allah? Allahu a'lam, silakan dicek. Di zaman baginda Joshua Hamisya apakah disebut Allah? Silakan dicek. Karena hadisnya sudah jelas bahwa sebutan itu berdasarkan bahasa kaum di zamannya. Seterusnya, au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau seluruh asma'mu yang engkau ajarkan kepada salah satu hambamu. Tidak tahu, salah satu itu kan bukan hanya satu. Salah satu dari sekian gitu. Bisa diajarkan kepada siapa itu? Yang bisa terbang itu. Bisa diajarkan kepada Al-Khidir, bisa diajarkan macam-macam. Yang terakhir itu tambah tidak terbatas lagi. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, atau saya berwasilah kepada asma engkau ya Rabb yang engkau simpan dalam perbendaharaan ilmu gaibmu. Di sini ada dua frase, ilmu Allah dan gaibnya. Tambah tidak terbatas lagi kan. Nah, dari hadis itu, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? At-Tirmidzi, oleh Ahmad bin Hambal, oleh An-Nawawi. Dalam Gus Beti mesti tahu ini. Dalam Abad Tristan mesti tahu kitabnya ini. Al-Azkarun Nawawi halaman 94. Silakan dicek. Jadi berdasarkan hadis-hadis itu bahwa sebetulnya sebutan untuk zat itu sangat tidak terbatas dan disebut dengan bahasa kaumnya waktu itu. Tetapi menurut Imam Sibaweh, sebutan yang tidak terbatas itu dengan menyebut satu ismul a'zam saja, yaitu Allah, sudah meliputi, mencakup
bahkan melebihi dengan menyebut semua asmaul husna itu yang tidak terbatas. Begitu. Monggo silakan, terlalu panjang ini. Gini Gus, pertanyaannya kan Iya. akhirnya. Iya. Untung sinyal saya ini nggak berapa. Ya. Lalu kalau begitu, maksudnya gini loh, apakah kita boleh kalau dengan fad'uhu tadi kan ya, maksudnya fad'uhu biha, maksudnya kepada asma-asma Allah, nanti apakah disamakan Yahweh ini nanti kepada asma-asma Allah? Nah kalau boleh, apakah orang nanti boleh dengan namamu Yahweh, aku memohon, bolehkah begitu? Nah ya makanya di sini letaknya sebetulnya, maksudnya yang dipermasalahkan kan itu. Nah karena apa? Karena yang makanya tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW itu memang nggak perlu diketahui. Dan ketika kita meyakini bahwa Yahweh itu adalah seandainya itu dari kitab Taurat, apakah benar di dalam Taurat itu ada Yahweh? Karena yang kita yakini bahwa Taurat yang diaku dengan Taurat sekarang itu bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Gitu, Gus. Gimana, Gus? Iya. Saya sependapat tadi dengan pendapat Abad Rizka juga seperti itu, bahwa Asmaul Husna itu saya baca hadisnya kan tidak terbatas. Bisa saja ya. Itu Asmaul Husna itu bisa berupa apa itu? Apa Yahweh, Edonai, Elohim, macam-macam itu ya. Tan keno yomopo misalnya begitu, sesuai bahasa kaumnya. Tetapi verifikatornya adalah Al-Quran, bahwa zat yang dimaksud itu adalah Esa, gitu kan? Adalah tidak beranak, adalah tidak diperanakan, adalah tidak sama dengan ciptaan. Itu verifikasi terakhirnya. Kalau melenceng dari kisi-kisi verifikasi itu, maka ya tidak termasuk di dalam Asmaul Husna yang mestinya harus bermakna tauhid atau ehad, bukan itihad kan. Apalagi digiring ke mujassimah tadi. Tuhan artinya berfisik. Itu verifikasi. Bahkan saya sudah sebutkan tadi, menurut Imam Sibawi ya, bahwa menyebut Ismul A'zam Allahu itu saja sudah cukup, melebihi dengan menyebut yang lain yang tidak terbatas itu. Tetapi ketika kita berdasarkan pemberian dari seorang guru yang sanadnya mutasil, ya bisa saja kita menyebut Asmaul Husna yang lain, ya. Misalnya saya pernah mendapat ijazah ada sholawat yang di tengah-tengahnya itu ada Asmaul Husna dalam bahasa Suryani, gitu kan? Ya banyak lah. Saya baca itu karena saya mendapat izin dari seorang yang memperoleh izin untuk memberikan amalan itu. Ada bahasa Suryaninya itu, Asmaul Husna itu. Iya, kalau saya baca tapi begini. kalau ke situ kan Sebentar, Abah. Ini penting ini, biar direkam. ya sekalian dijajah kan. Oh enggak, saya enggak boleh. Saya enggak mendapatkan izin untuk mengijazahkan. Gini, di dalam sholawat itu ya, puhurun bada'akun surahun mahbabahun sakfatisun akhufu qafun adum mahammahaun. Itu di dalam tengah-tengah sholawat itu. Ya gitu Pak. Karena saya mendapatkan ijazah dan untungnya saya tidak mendapatkan izin untuk memberikan
bacaan itu, sehingga saya tidak bisa memberikan kepada dengan semua itu umum. Kalau saya mendapatkan Gus Romli, saya berikan. Gus Romli bisa saya bertanya satu pertanyaan Waduh, aja. kalau kakek bertanya saya sungkan nih kalau nggak ada nenek. Iya, jadi tadi saya nyimak ya beberapa baik dari 5 menit lagi. Maupun dari Tristan, Romli sekarangnya. Saya cuma bertanya karena YHWH ini, YTPAP ini kan akidahnya Yudaism, ya. Seperti apa yang kita kenal saat sekarang. Jadi apakah ya ajaran Taurat yang dianut oleh Yudaism ini adalah ajaran YHWH apa tidak? Itu dulu. Berdasarkan saya foto, gak usah saya foto. Buku kitab yang saya punya, penulisan Torah atau Taurat yang sekarang dikenal dengan Perjanjian Lama itu adalah ditulis oleh orang lain, bukan oleh baginda Moses, selama sekitar 1400 tahun setelah kewafatan baginda Moses. Jadi artinya secara, kalau bahasanya Abah Tristan itu, secara akademis dan ilmiah, kita mempertanyakan apakah Taurat atau Torah itu, bahkan 4 Bibel kanonik itu, apakah barangnya itu yang dimaksud oleh Taurat dan Zabur dan Injil di dalam Al-Quran. Itu kan tidak begini, simpel aja sebenarnya Gus Romli, simpel aja sebenarnya. Ya. Simpel gimana? Yang meyakini YHWH itu adalah Tuhannya kan Yudaism kan gitu, nggak kemana-mana kok, benar nggak? Iya, itu pengertiannya ya? Menurut Yudaism yang panjenengan terima, apakah tauhid atau tidak? Jati diri Sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu, Gus, jangan. Itu menunjukkan jawabannya, Bi. Sebentar, saya mau tanya dulu, saya mau bertanya dulu, ya kan? Apakah Taurat yang dianut oleh Yudaism, karena yang menganut Tuhan mengenai YHWH itu adalah Yudaism, ya. Jadi apakah Taurat yang sekarang itu ajaran daripada YHWH atau bukan? Itu dulu. Sebentar. Berdasarkan uji sebentar Gus Romli. Saya harus mengatakan ini ya. Supaya kita kan harus adil toh. Kita harus adil. Itu perintah agama kita. Mau nggak Islam itu dikatakan Islamism? Kalau nggak mau jangan ngomong Yahudi itu Yudaism. Gitu loh. Karena Islam itu mengandung implikasi hukum, gitu loh. Tolong sebut saja Yahudi, gitu loh. Karena kita nggak mau Islam disebut Islamisme kan, gitu. Tolong diperhatikan. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Romli. Apalagi? Baik, Gus. Ya kan karena saya dikoreksi tentang hal itu. Sebentar dulu, Gus. Sebentar dulu, Gus. Ya, betul. Karena kan begini, ya. Terus sebutan Yudaism itu dari mana? Yudaism. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu siapa yang menyebutkan. Dikoreksi tentang hal yang saya sebutkan Yudaism. Terus sebutan dari Yudaism itu asalnya dari mana? Nah, jelas bukan dari saya itu. Semua ulama semua ulama atau alim sekalipun, kiai sekalipun Anda, siapapun Anda, ketika memvalidasi satu nama, sebagaimana Rambam dengan ketakutannya, jangan ajarkan Hazret Dewarim kepada Muslim. Apa yang ditakuti? Muslim akan bertanya ke otetikannya. Mereka akan bertanya sanad. Saya mau minta sanad Shema Israel Adonai atau Yodefafe. Eloheinu Yodefafe Echad sampai ke Musa alaihissalam melalui jalur Isa al-Masih. Nggak ada sanad itu. Jadi saya izin, saya jawab. Ngapain berdebat lagi kalau gitu, kalau memang nggak ada? Iya, nggak ada sudah. Jadi Abah Jeffrey,
bahwa itu di samping tidak ada sanadnya, bahwa perjanjian lama yang sekarang itu atau Taurat yang dikenal kita sekarang ini, saya berdasarkan referensi yang saya punya, itu bukan tulisan dari baginda Moses. Ya, tapi kan itu yang diyakini Yahudi saat sekarang, kan gitu. Iya, itu urusan teman-teman Yahudi ya Pak Jeffrey. Loh, kita bukan, jadi ini kan kita merunut gitu loh pemahaman ini Gus Romli. Kan gitu, dia bilang bukan urusan kamu, bukan. Yang diyakini kaum Yahudi saat sekarang adalah Taurat yang ada sekarang, kan gitu. Iya. Sedangkan di dalam pemahaman kita ketahui Taurat sekarang dan Yahudi itu adalah Tuhannya YHWH. Berarti itu adalah ajaran, satu paket namanya. Tidak apa. Urusan teman-teman katanya apa Tristan. Urusan tidak, kita kan kita ini rasionalistis dulu lah ya. Kita merunut dulu, kita merunut. Apakah tentang Yahudi, YHWH dan Taurat yang sekarang itu satu paket apa tidak? Atau terpisah-pisah dulu? Satu paket atau tidak, yang jelas itu kalau akhirnya ditengarai bahwa YHWH itu adalah tauhid, makna terakhirnya ya kita terima berdasarkan referensi Islam, karena musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih itu artinya sama dengan aminan alaih. Aminan alaih itu artinya segala informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran, kalaupun itu sama dengan informasi Al-Quran, itulah kebenaran. Kalau tidak sama, kalau dalam bahasa aslinya kebohongan. Tetapi menurut kita adalah bukan kebenaran. Silakan baca di dalam tafsir Al-Bahrul Muhitnya Ibnu Hayyan, Abu Hayyan Al-Andalusi. Juz 3 halaman. Kita tidak mengarah, jangan dulu kita mengarah ke tauhidnya dulu Mas Romli. Izin nanya. Apakah ahad Allah dan ahadnya Yodepape sama? Silakan. Lu nggak tahu, jenengan yang lebih komunikasi dengan rabi-rabi itu. Ya, kalau memang ahadnya itu masih abu-abu, kenapa langsung terima? Oh, ya kalau abu-abu ya jangan diterima lah. Nah, dengar ya Gus Butik ya. Ya. Aku bilang nggak abu-abu. Karena ahadnya Allah Enggak, di surah sebentar. Ya, sebentar. Ya udah, jelaskan ahadnya Yodepape. Sebentar tak jelaskan, sebentar ya. Sebelumnya aku terima kasih untuk Kang Mas Adat Wiada atau siapa yang telah memberikan apresiasinya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang aku jelaskan. Balas duit enak itu. Sekarang aku jelaskan ya. Konsep ehad Yahudi itu sama dengan konsep ehad Islam. Nggak ada bedanya. Nah itu. Di mana bedanya? Coba jelaskan sama saya. Bedanya di mana? Oke. Qul huwallahu ahad. Ahadnya Allah muahad. yakni penciptaannya fataros samawati wal ard. Satu-satunya yang menciptakan dari tiada menjadi ada, tapi baru Allah yang mencipta. Silakan buktikan bahwasanya Yodevapela sebagai pencipta langit dan bumi. Monggo. Buka kitab Kejadian pertama. Siapa yang muncul nama situ? Cuman kan itu edisinya terjemahan. Coba buka kitab Kejadian lembar pada pertama. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Bumi masih berbentuk kosong, gelap hitam samudera raya. Lalu roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu Tuhan berfirman, bila terang. Apakah itu adalah ayat penciptaan langit dan bumi? Ya, di situ muncul nama Allah. Apakah itu? Sebentar. Itu kan bukan Allah, tapi Elohim. Elohim itu setara dengan Alihah. Makanya itu harus belajar bahasa. Gitu loh. Bukan poin-poin penciptaannya, Gus. Loh, iya itu kan penciptaan. Jadi gini ya. Oke. Memang ini masalahnya yang akan menjadi kendala nanti. Kita cari pembanding Al-Qur'annya sulit. Karena gini, ini sekaligus menjawab Pak Jepri ya. Setelah
Nanti Bang Jeff biar diwakilin ke saya aja ya, Bang Jeff ya. Boleh ya? Setelah Bang Tristan aja dulu, Pak. Kalau saya gampang, fokus aja ke Bang Tristan biar nggak melebar. Pak Tristan aja, Gus Betik dengan Abah Tristan nanti ditransfer rekeningnya itu. Durasi jawabannya yang menentukan. Iya, nanti saya kirim nomor rekening. Lanjut. gini, Fokus aja ke Tristan. gini. Iya. Seandainya ya, Kedua. kalau kita mau mengkomparasi, itu memang kita harus menghadirkan yang dapat mengimbangi Al-Quran tentang originalnya. Sekarang yang jadi masalah, apakah Torah yang sekarang dipegang oleh saudara Yahudi kita itu original atau tidak? Itu masalah. Karena kita tahu konsep penulisan kembali itu kan oleh Ezra yang disebut Uzair kalau di Al-Quran setelah pembuangan di Babel. Babel menjajah Israel, dibawa di sana menjadi orang buangan. Kemudian Babel dikalahkan oleh Persia. Persia kebijakannya lain, sana kamu pulang, sana pulang. Ketika pulang itu, Ezra menuliskan kembali Torah. Masalahnya, apakah itu Torah itu masih original yang ditulis seperti yang diterima kajian Nabi Musa? Ini masalah tersendiri. Karena aku memahami, semua kitabulo itu berasal dalam satu bahasa yang sama. Semua kitabulo itu berasal dari satu bahasa yang sama karena sumbernya sama. Gitu loh. Jadi memang tidak gampang membahas ini, ya. Makanya kita masuk ke substansi, gitu loh. Apakah menciptakan langit dan bumi? Tanya sama orang Israel, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah Yesus? Bukan. Allah. Masalahnya ini terjemahan. Kita cari nanti ke original teksnya. Ya, ayo dah. Apa itu Allah di situ? Tertulis apa? Oke. Jadi memang kita kalau saya harus diskusi dengan Kang Mas Islam ini, itu harus ada sebagai saksi ahli, itu pakar bahasa harus dihadirkan, gitu loh. Siap. Monggo. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, gimana? Diulangi. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rotqan. Wa fataqnahum. Awalam taro zaman dulu. Apakah kejadian 1:1 itu tidak mengetahui bahwasanya pada mulanya Allah menciptakan itu bagaimana? Pada mulanya langit dan bumi itu satu padu. Lalu kami pisahkan keduanya. Gini Kang Mas. Bentar. Gini, itu sudah menyimpang. Itu sudah menyimpang. Enggak, itu sudah Lalu kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Aku nggak suka. Ini saya kasih substansinya. Itu bukan diskusi kita. Loh. Enggak, aku nggak suka. Itu bukan diskusi kita. Nah, ini membuktikan YHWH bukan bisa. pencipta. Karena Itu dia tidak nanti tahu lain. mekanisme Karena cara nanti, penciptaan langit ya. dan bumi, Gus. Nggak bisa. Maka Itu gugurlah sudah dia out of sebagai context. ahad. Nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. Karena out of context, aku tidak ini mau. Allah firmankan loh. Apakah orang-orang kafir dahulu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi tadinya satu padu, lalu kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. An-Nur 45, hewan diciptakan dari air. Al-Luqman ayat 10, tumbuhan diciptakan dari air. Dan di surah yang Allah menghidupkan bumi dari air. Datang Bible. Hewan diciptakan dari tanah, Kejadian 2:22. Dan biarlah bumi mengeluarkan jenis binatang-binatang menurut jenisnya. Bumi, tanah. Ini kan salah. Kok yang salah dituduh Tuhan? Ahadnya sama nggak ini? Gus. Aku kan sudah bilang kalau konteksnya ke sana itu sudah out of the topic. Jangan saya, jangan berdua aja. Itu out of the topic, nggak relevan. Jadi mau tadi kemana? Gus Betik menunjuk kejadian 1:1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi itu masih berbentuk kosong. Lalu alam layang-layang di atas air. Salah, pada mulanya Allah menciptakan nggak begitu. Ya kalau gini loh ya. Tadinya bumi dan langit satu padu. Gini,
Kita Nggak, ini saya kasih tahu Waalaikumsalam. sedikit. Nah, Ada nggak bisa tambahan. gantian sih, males aku. Saya kan lagi jelasin. Iya, saya bantah. Gini, Kita Bu, kalau mau menjelaskan masalah Sebentar, Big Bang ini dengarkan. lebih bagus, saya sarankan Gus Betik masuk ISQ 165. Ikut seminar sama Ari Ginanja, baru paham nanti. ikut seminar siapa? Kalau nggak ikut seminar itu memang agak repot. Bang Al, Assalamualaikum. Enggak, ikut seminar siapa? lanjut. Cooling down. Ikut seminar siapa? Gini, Belajar ISQ gini, 165. Bang Tristan. Itu di situ penciptaan langit dan bumi dihubungkan dengan Big Bang. Kita Gini, ini tidak sedang coba. diskusi penciptaan alam, saudaraku. Kamu kan mengajukan diskusi apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH. Ngapain lari di sana? Tadi Ah, enggak, tadi kan tauhid kata Gus Romli, kata Romli, Ustaz Romli, itu ahadnya itu tauhidnya sama. Enggak, tauhid dia baru diterima oleh Islam tauhidnya. Nah, tauhid ini kan ya adalah ajaran menunggalkan yang maha tunggal. Maha tunggalnya sama enggak ahadnya Gini. Allah dan Yedepape. Coba saya dulu. Satu-satunya pencipta. Ini enggak kondusif nantinya. memangnya orang Yahudi itu memahami ada 10 pencipta. Iya. Berarti yang ngatur Gini, waktunya, gini, berarti gini. yang ngatur Coba timer. tanya sama orang Yahudi Coba, ada berapa coba, pencipta? coba, Ada 10. Kamu tanya sana. Gini, gini, Gus. Saya, halo, kedenger gak nih? Kau denger, Bang? Lanjut, Bah. Oh iya. Padahal pertanyaannya itu sebetulnya sederhana loh. Ketika ditanya apakah itu onde-onde, maka yang dikejar bukan nama onde-ondenya. Yang dikejar adalah pendukung daripada onde-onde itu. Iya. Pertama terbuat dari tepung, terigu, lalu ada ininya. Sebetulnya itu karena apa? Karena ketika ahad ini ditempelkan kepada siapapun yang menurut dia itu adalah satu, orang-orang orang-orang kejauhan itu yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu satu. Kan gitu. Bahkan ketika ditanya kepada orang Kristen, apakah pencipta langit dan bumi itu satu? Satu, cuma 3 entitas saja. Bukan ke situ maksudnya. Yang ditanya itu adalah apa kriteria yang mendukung bahwa ahadnya Allah itu tentu berbeda dengan ahadnya orang yang mempersepsikannya, gitu loh. Maka pendukungnya itulah yang harus dicari, itulah nanti akhirnya bahwa Allah ahad itu adalah ahad wahdaniyah fi sifatihi wa fi dzatihi wa af'alihi. Itu ke situ maksudnya, bukan ke ini. Apakah benar saya ngomong ini, Gus Romli? Benar sekali. Lanjut beliau berdua. Sekali kalau bukan pencipta kenapa dituduh Tuhan? Bingung saya. Ya, jadi yang ditanyakan adalah tentunya apa alasannya disebut itu, gitu loh. Terus ketika ngambil dari Torah, maka otomatis ketika ditanya Torah itu sanadnya dari mana, mutus. Ketika putus sanadnya nggak bisa dipakai dalil. Gitu loh. Iya kan? Ya karena pendukung fakta itu harus mendalilkan si fakta itu sendiri, bahwa fakta itu memang pantas dipakai pendukung itu yang kita bicarakan ini, gitu loh maksudnya. Gini, Bang. Mau lanjut? Bang. Gus Petik dulu. Gini, Bang. Aku kan sejak awal sudah bilang, aku mempunyai cara pandang. Semua kitabullah itu berada dalam satu bahasa yang sama, bahasa firman. Cuman kan kita tidak bisa menghadirkan. Sekarang kitabullah yang terjaga otentiknya cuman Al-Quran. Kalau kita berpijak kepada ini, Torah yang sekarang ini, pertanyaannya, apakah Torah itu Torah yang sama persis diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa? Kan sulit untuk jawabnya. Kalau kita mau mengkomparasi itu harus original dengan original. Itu loh. Itu satu kesulitan tersendiri bagi kita untuk mendiskusikan dua nama yang berbeda ini. Gitu.
Tapi kan tadi kan sudah dijelaskan, namanya berbeda tapi eksistensinya sama. Sama seperti Asmaul Husna. Apakah Ar-Rahman itu bukan Ar-Rahim? Ya yang Ar-Rahman itu ya dia yang Ar-Rahim, kan begitu gitu loh. Jadi kalaupun nanti disebut namanya apalah terserah, bukan YHWH, tapi substansinya ya yang disembah Yahudi itu sama yang disembah Islam. Kita pakai parameter apa? Salah satunya wal awalu wal akhiru. Karena yang awal dan yang akhir itu sudah menutup. Dia pasti tunggal, tidak bisa berbilang. Itu loh. Itu sudah selesai. Itu. Enggak, suruh selesai dulu Bang Tristan. Sekarang masalah sanad itu terkait 44. Sekarang Bang Tristan tolong diam dulu. Gus Betik untuk menerangkan sampai tuntas supaya nanti dapat intinya itu loh. Nah, mau. Sekarang benar yang Abah sampaikan, kalau sanadnya terputus maka selesai. Secara akademis dia gagal kan begitu ya. Nah, cuman kalau kita bicara ke sanad, kita berbicara tentang otentisitas. Masalahnya bisa nggak kita menghadirkan Torah yang otentik gitu loh, Pak. Kita berbicara sekian abad ke belakang, kita nggak punya datanya. Monggo, Pak, lanjut. Ya, monggo Tristan. Gimana menurut Tristan? Ya, gini. Tadi Gus Betik itu menjelaskan sifat Tuhannya Yodevave itu di kitab Yesaya 44 ayat 6. Saya pernah diskusi sama Billy, Gus. Dia bilang ini sama nih Tuhanku dan Tuhanmu. Beda, saya bilang. Kalau nggak percaya kita tanya nih sama Abah. Bah, wal awalu apa artinya, Bah? Wal awalu la awala lahu illallah. Tidak ada yang awal kecuali ya Allah. Dari awal itu sendiri, sebelum ada kata awal, Allah sudah ada. Berarti dia maha memulai, dia maha tiada dimulai kan, Bah? Iya, betul. Nah, pemahaman Yahudi bukan begitu. Makanya saya bilang ini beda, bro. Aku bilang, kenapa? Kami Tuhannya terdahulu dan terkemudian. Wal awalu di surat Hadid ayat 4. 5 ya, 5. 4 apa 5? 3, 4, 5 di situ ya. Itu memahaminya laisa kamzi syai'un. Allah maha tiada dimulai. Dan kitab Yesaya ini 700 tahun muncul baru setelah kitab Torah versi Yahudi. Gugur ini menjelaskan itu. Nggak mungkin ya di kitab Nevi'im Yesaya dikaitkan dengan kitab Torah. Lucu ini. Kalau di Quran beda. Allah Bismillahirrahmanirrahimnya di situ, Al-Aliyul Kabirnya di Al-Has 62. Satu kitab. Bukan beda zaman kitabnya. Satu. Yang kedua lagi, ini masalah ahad muahad. Allah jelaskan di surah As-Saba ayat 2, tidak ada pembantu Allah dalam menciptakan. Allah lah yang maha menciptakan satu-satunya, yang menciptakan dan membuktikannya. Apa yang dideskripsikan oleh orang-orang Yahudi Yodevave adalah pencipta. Contohnya Yesaya 45:12. Akulah yang menciptakan alam semesta, akulah menciptakan manusia. Ketika ditanya ini teman-teman ya, wahai Yodevave, bagaimana kau menciptakan langit dan bumi? Gak tahu. Wahai Yodevave, bagaimana kau telah menciptakan manusia? Tambah gak tahu. Maka ketika mereka menyamakan yang tidak tahu dengan yang maha tahu, ini penghinaan sebenarnya. Az-Zumar 19. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak yang enggak tahu sama yang tahu? Wajar di surah Al-Mujadilah Allah firmankan ya rafa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajah. Beda, makhluknya aja beda. Yang tahu sama enggak tahu. Apalagi Tuhan yang tidak tahu dan Tuhan yang Maha mengetahui. Ya sudah dapat. Kalau kita lancang menyamakan, saya sudah jelaskan di Al-Maidah 44
barang siapa yang memutuskan satu perkara yang bukan diturunkan oleh kami, maka mereka adalah orang-orang kafir. Al-Quran yang berkata, bukan saya. Karena apa? Qul huwallahu ahad, satu-satunya Maha Pencipta, satu-satunya yang tidak diadakan, satu-satunya yang ada bukan diadakan dan bukan dari ketiadaan, satu-satunya yang dijelaskan lagi Allahu Samad. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Lihat Jodevape, hatinya bersedih, lalu dihibur oleh Abraham dan Noah, turun ke bumi, kakinya berjejak di atas gunung Sinai. Apa ini? Kemudian dikatakan lam yalid walam yulad, tidak diadakan dan tidak mengadakan dari dirinya. Jodevape mengadakan dari dirinya. Lalu apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan kepada sia-sia. Yesaya 55:11. Apa di perjanjian lama? Jadi tiang api, tiang awan, semak belukar, tan, kata bini. Itu sakin, kabut menuju sakina. Betul bro? Iya. Itu kemuliaan Tuhan yang turun. Terus sama aja ada kata turun. Allah turun di sepertiga malam pertama. Ketawa aku. Kenapa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Kata turun kepada Allah adalah amrun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Urusannya Allah yang turun, bukan Allahnya yang turun. Qad ja'akum, misalkan wa ja'a rabbuka wal malaikatu saffan. Di Al-Fajr 26. Bukan Allahnya yang datang, pemahaman Islam. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 1, lalu Tuhan turun ke bumi melihat kota-kota dibangun manusia. Kita artikan Tuhan ini kepada kemuliaan. Lalu kemuliaan turun ke bumi melihat, sayang masak, ya, cinta nyapu. Lucu nggak? Ini dimensi, aku bilang Bil, dimensi ini Tuhanmu telah mengadakan di luar dirinya. Ini bukan Allah, aku bilang. Tuhanmu itu diadakan. Kenapa? Gak bisa membuktikan dialah yang mengadakan langit dan bumi. Berarti dia diadakan. Si Allah makhluk. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Anehnya ayat yang setara dengan ini adanya di kitab Yesaya 46 ayat 5. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, menyetarakan aku, membandingkan aku sehingga kami sama. 700 tahun kemudian baru muncul ini. Nah, siapa yang lancang mengartikan Kejadian 17 ayat 1? El Gibor, El Sadai, El itu menjadi maha. Karena di Al-Quran ketika ada kata Aliyul Kabir, Kabir disitu, kenapa penerjemah mengatakan maha? Karena ada dalil walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita cek. Tuhannya turun ke bumi. Nih Jodevape turun ke bumi. Tuhannya kelihatan. Setara dengan makhluk gak? Setara. Berfirman dalam hati, suaranya didengar. Setara dengan makhluk, setara. Bahkan keluar 4:24. Kawan-kawan di bawah boleh cek. Lalu Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Nggak kuasa Tuhannya itu. Iya, terima kasih Tristan udah terpanjang. Belum selesai nih. Panjangan, ya udah. Belum panjangan. Kalau panjang dipotong nanti transfer. Ya, tak potong ya. Satu ayat saja, Gus. Qul huwallahu ahad saja. Tidak ada satupun Tuhan di luar ajaran Islam yang bisa menembusnya. Maka tidak akan ada ajaran tauhid di luar Islam. Jadi intinya Dalam tawar menawar itu. Intinya tauhid yang hak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Buka Bang Al untuk menanggapi karena waktunya tinggal 7 menit. Ya Bang Al. Oke, nambahin ya. Begini. Sebenarnya ini masalah kesalahpahaman saja. Ya, kenapa? Karena begini ya. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah ada gelarnya sendiri, sebutan dalam Al-Quran, yaitu Ahlul Kitab. Jadi kita tetap bagaimanapun memposisikannya sebagai Ahlul Kitab. Yang dalam dealing dengan mereka, berinteraksi dengan mereka itu, kata Rasulullah SAW mengatakan, jangan diterima semua, jangan diingkari semua. Ya, nah jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan apa? Karena Rasulullah mengatakan, SAW mengatakan seperti itu, ya kita tidak bisa menolak eksistensi mereka secara penuh, juga tidak bisa menerima apa yang datang dari mereka secara keseluruhan begitu. Nah, kesamaan di sini dalam konteks bahwa mereka
ketika mereka beriman kepada Tuhan mereka, yaitu dalam konteks ini adalah Tuhannya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam konteks itu kita sepakat, kita berhenti di situ. Nah, jadi itu tidak perlu kita perdebatkan. Artinya Tuhannya Musa kata dia, ya iya Tuhannya Nabi Musa sama. Umat Islam juga beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Oke, nah adapun masalah scripture tadi ya, masalah scripture secara lebih mendetail itu partikular, saya rasa itu banyak khilaf di situ ya, dan banyak disiplin ilmu yang harus kita kuasai, baik itu sejarah, ilmu balaghah, mantiknya ya, masalah fonetik, masalah evolusi bahasa, maupun masalah-masalah yang sifatnya hermeneutik juga gitu, sehingga kita tidak bisa terburu-buru dalam segala hal. Sebentar, di-mute dulu Pak Ahmad. Ustaz, di-mute Pak Ustaz. Ustaz Ahmad, di-mute Ustaz. Bentar di-mute ya, oke. Ustaz Ahmad, di-mute dulu Ustaz. Oke ya, jadi gitu. Kemudian terkait dengan nama Allah. Terkait dengan nama Allah, ya Tuhan mereka itu Yorefave. Jangankan kita nggak perlu berdebat. Kenapa? Karena orang Yahudi sendiri secara umum mereka nggak tahu siapa nama Tuhan. Mereka nggak tahu. Yorefave itu ada yang mengatakan itu proper name, tapi nggak disepakati di kalangan Yahudi. Yahudi kan nggak satu denom ya. Ada yang sebagian memanggil nama Tuhan mereka itu Allah dalam bahasa Aramik gitu. Bapa, ada yang seperti itu. Ada juga Eloah seperti itu. Jadi tidak semua Waalaikumsalam. Jadi tidak semua Yorefave, sehingga kita nggak perlu berdebat menyamakan, mengkomparasikan Allah dengan Yorefave, nggak perlu gitu. Itu kan kata ganti. Yang kurang lebih nih kalau yang saya pahami, Yorefave itu maknanya kurang lebih dia. Nah dianya siapa? Dia Tuhannya Musa, maksudnya seperti itu. Nah dalam konteks itu ya kita sepakat memang kita juga beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu, adapun detail seperti apa, ya kita harus mengkaji dalam akidahnya orang-orang Yahudi itu seperti apa dari rabi-rabi mereka, mutakadimin mereka, para scholar mereka kan seperti itu. Nah secara umum memang mereka itu punya konsep ehad tadi di dalam Shema Israel itu akidahnya ya. Shema Israel Eloheinu Adonai Elohim Ehad. Ahad bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu memang ada kedekatan. Nah, apakah secara spesifik itu sama dengan ahadnya? Kalau dari sisi bahasa ya itu memang sama. Tetapi asma wa sifatnya apakah sama? Walau alam ya, kita kaji lagi lebih dalam. Mana yang sama ya kita terima, mana yang sudah ada penyimpangan kita tolak. Mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jangan kita terima semua, jangan kita tolak semuanya. Jadi kita bijaksana gitu. Tidak perlu kita membenturkan ya. Kita berdakwah ini bukan mempersulit, kita mempermudah dalam arti kalau kita benturkan berarti kita mempersulit dialog. Jadi for the sake of the discussion ya, untuk menyeru mereka ya halal kita bila kalimatin sawa, kalimat yang kita sepakati yaitu kalimat tauhid. Seperti itu, tidak bisa kita reject semuanya gitu. Kita harus mengakui juga eksistensi Allah, yang Tuhan kita itu ya adalah Tuhannya Nabi Musa, sama dengan Nabi Musa yang ada di dalam kitab mereka. Kenapa? Karena memang sama itu ya, walaupun tidak secara utuh berbeda, ada kesamaan, tapi secara umum sama. Kita patokannya secara umum dulu lah, gitu kan. Nah jadi begitu cara memandangnya. Kita sudah final dengan sebutan mereka yaitu ahlul kitab, di mana mereka beriman kepada nabi-nabi yang Allah turunkan sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, tetapi sudah ada penyimpangan di situ, sehingga itulah dakwah kita meluruskan itu. Jadi bukan fungsi dakwah ini untuk membenturkan kita dengan mereka, bukan, tapi dakwah ini menyeru mereka ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Ya kalau ada perbedaan di situlah kita luruskan, tetapi nggak perlu kita benturkan gitu. Itu saja, karena itu butuh kajian yang mendalam. Nah, mungkin tanggapan dari Ana ini ya, Ana lebih memilih kalau nama Tuhan Yahudi itu bukan Yodhevave, itu sebutan kata ganti dia. Ya itu bukan proper name menurut saya nggak ngambil pendapat itu. Menurut saya itu generik ya. Saya lebih kalau mereka bilang Allah atau Eloah itu lebih dekat dengan kata Allah. Mungkin ada rootnya yang di situ ada kesamaannya. Saya lebih memilih ke sana. Jadi nggak mau berdebat masalah Yodhevave lagi. Begitu menurut saya. Lanjutan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi intinya sepakat kita bahwa tidaklah
elok kita berkutat di situ karena itu sifatnya kepribadi sih ya. Ketika kita meyakini bahwa Elohim itu adalah Allah, itu resikonya kepada kita kan gitu. Tapi dalam dakwah itu bukan itu yang kita perlukan, adalah menyampaikan kalimat sawa, mengajak kepada mereka. Itu intinya di situ ya. Ya, terima kasih. Ini sudah keluar dari kebiasaan yang dimana saya itu dibatasi dengan waktu jam 9. Ini sudah saya lebihkan 1 jam. Maka mohon maaf apabila tidak bisa mengakomodir semuanya. Pendapat-pendapat, tapi intinya. Saya minta waktunya sebentar. Iya, silakan 2 menit langsung kita tutup. Ya. Begini, diskusi yang baik itu sebetulnya jangan lari dari kalangan, gitu loh. Ini Tristannya kemana? Dia nggak mendengar apa yang disampaikan Bang Al, kan jadi kacau. Nggak apa-apa, diskusi itu ketemu ya monggo, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau datang pergi kan jadi nggak parsial, jadi parsial, nggak holistik dia. Gitu. Ya, jadi sebetulnya aku itu mengambil substansinya, substansi yang sembahan Yahudi itu seperti apa, substansi sembahan Islam itu apa. Kalau sama ya sama, mau dikasih nama Yoher HP, mau dikasih nama kampret, itu nggak urusan aku. Tapi substansinya wal awalu wal akhiru itu sama, gitu loh. Jadi kita clear masalah. Tapi kalau diskusi datang pergi lagi mana? Diskusinya duduk bareng, tenang, dengarkan, gitu. Monggo dilanjut, Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Gus Betik. Saya sangat menghormati semua ya, terutama Gus Betik ini, di mana tetap akan memberikan edukasi terus. Dan biasa dalam perbedaan dalam kajian itu umurnya jauh di atas saya itu. Saya lebih iya, karena memang Gus Betik ini seumuran Sunan Kalijogo ya. Jadi mohon maaf aja. Iya. Tutup aja Pak, tutup Pak. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.